Saya Frigandes Kenrikus. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas pemrograman berbasis web 1, yaitu pembuatan grid layout menggunakan CSS Grid yang sering disebut ShopGrid, serta website sederhana. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian nomor 1, yaitu subgrid. Di sini saya sudah membuat codingnya. Kita langsung ke penjelasan. Kita lanjut ke penjelasannya. Di sini yang pertama, pada kelas container saya menggunakan display grid yang ini, teman-teman. Untuk mengaktifkan sistem grid, kemudian grid template columns ini, dan grid template rows digunakan untuk membagi layout menjadi 5 kolom. Ini 5 kolom dan 5 baris, masing-masing berukuran 100 pixel. Kontainer ini juga diberi warna latar belakang dan ukuran tetap agar terlihat jelas. Di sini kita menggunakan warna biru atau aqua. Kita lanjut ke main container. Di kelas main container ini saya sudah membuat di dalam grid atau nested grid. Propertinya itu ada ini grid kolom yang ini 1/6 dan grid row 1/6 juga digunakan agar elemen ini memenuhi seluruh area kontainer utama. Ini kontainer utama ini. Kemudian di dalamnya saya aktifkan grid dengan pembagian yang sama. Ini display grid. Kita lanjut pada bagian inner main. Ini merupakan kotak kecil. Ini kelas inner mainnya, teman-teman. Merupakan kotak-kotak kecil yang berjumlah 25 buah. Setiap kotak kita beri warna margin, ini margin, dan teks yang diposisikan di tengah menggunakan teks align ini dan align content. Ini, teman-teman. Kita lanjut pada yang berikut, yaitu konten 2, konten 1, yaitu bagian grid yang berada di tengah ini, teman-teman. Bagian grid yang ada di tengah kolom 2/5. Posisi yang kita tentukan itu 2/5 untuk grid kolom, dan grid row juga 2/5. Di dalamnya terdapat grid 3x3 yang berisi 9 kotak kecil menggunakan kelas. Yang ini, teman-teman. Lanjut ke konten yang kedua. Konten kedua ini adalah bagian bawah dari grid yang memiliki satu baris dengan 5 kolom. Di dalamnya terdapat ini beberapa elemen dengan kelas bawah ini, yang berfungsi sebagai isi dari bagian tersebut. Ini, teman-teman, kelas bawahnya yang ini.
Di body sini kita menggunakan struktur utama yaitu div class container sebagai pembungkus utama di dalam div container terdapat div my container ini yang ikut seluruh grid elemen gridnya yang berisi seluruh elemen gridnya. Bisa lihat di sini ada 25 kotak. Kemudian terdapat kelas inner main yang ini teman-teman. Yang ini yang membentuk 25 kotak. 25 kotaknya ini teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang saya dapat saya jelaskan di bagian yang pertama. Kita lanjut ke yang ke nomor dua yaitu contoh web sederhana. Di sini saya akan menjelaskan bagian soal yang nomor dua yaitu web sederhana. Di sini ada kelas bintang yaitu untuk marginnya di sini 0 dan paddingnya 0. Box facing border yaitu kita di sini pilih border box untuk menghilangkan jarak bawaan browser dan memastikan ukuran elemen yang dihitung termasuk padding dan border. Di sini kita lanjut ke bagian header. Di sini ada background URL foto sudah kita sudah ambil dari Google yang ini foto sudah ini teman-teman. Dia itu untuk mengatur gambar latar belakang, ukuran gambar menutupi area cover, background size-nya ini menutupi bagian cover, dan tinggi header sebesar 250 px. Kita lanjut ke bagian kelas yang berikut yaitu overlay. Di sini kita membuat backgroundnya itu menggunakan warna hitam untuk membuat lapisan transparan hitam dan memposisikan teks di tengah secara vertikal dan horizontal menggunakan flexbox. Kita lanjut ke yang berikut yaitu navigasi menu yang ini navigasi. Di sini backgroundnya kita menggunakan warna ini teman-teman. Dan displaynya flex. Dan start span-nya di sini kita itu untuk mengatur bar navigasi berwarna abu ini dan ruang antar elemen yang merata atau space between ini. Gunanya itu untuk membuat elemen yang merata. Kita lanjut ke bagian menu. Di sini kita menggunakan display flex, live list style. Nah, di sini gunanya itu untuk membuat daftar menu menjadi horizontal dan menghilangkan simbol point atau bullet points. Berikut ada menu A. Di sini ada login hover memberikan efek warna biru pada saat kita menekan
berendak. Saat kursor diarahkan ke bagian login yang ini, dia berwarna biru. Kita lanjut ke kontainer. Ini kontainer. Di itu kita gunakan display text untuk membuat area konten dan sidebar itu bersampingan. Berikut ada sidebar, kita menggunakan width 20% untuk mengatur sidebar sebesar 20% dari layar dengan latar abu-abu. Ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian.